Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping dan di salempang kita putih kompak. Ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Insya Allah sekarang kita akan membahas terkait sejarah. Sebelum kita mulai, marilah kita memulai dulu dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Faruk dan Patih belum siap. Ajay yang ganteng, Afif yang manis, Faruk yang keren udah siap nih. Maka silahkan siapkan terlebih dahulu. Oke. Kita sekarang akan membahas sejarah. Ada yang tahu sejarah itu apa? Apa? Zaman dulu. Gini nih. Tadi Ajay sudah makan bakso tahu. Apakah itu bisa dikatakan sejarah? Bisa. Faruk kemarin jatuh dari pohon, kemudian diketawakan sama Fawaz. Itu sejarah? Sejarah. Afif hari ini dia sudah cukur rambut, tapi sebelumnya dia rambutnya masih panjang. Apakah itu sejarah? Sejarah. Jadi sejarah itu apa? Sejarah itu adalah kejadian-kejadian masa lampau yang telah kita lalui. Faruk telah jatuh cinta, Patih telah misalkan sakit hati, Afif misalkan nangis kemarin pengen sepeda, Fawaz pengen buah tapi nggak diturutin nangis lagi, Ajay juga sama pengen sepatu nggak dibeliin. Itu sejarah juga. Jadi sejarah itu adalah pelajaran masa lampau yang pernah kita alami. Nah, teman-teman semuanya, lihat ini, fokus dulu. Siapa sahabat Nabi yang kalian ketahui? Oke. Qadarullah, sekarang kita akan membahas terkait Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu sahabat Nabi nomor 2. Udah benar 2. Nomor 1 itu Abu Bakar. Nomor 2 Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman. Yang keempat Ali. Sekilas Abu Bakar itu adalah orang yang penyabar, kataannya paling halus. Kalau Umar, dia terkenal dengan sikapnya yang keren, sikapnya yang berwibawa. Bahkan kalau ada yang berbicara dalam mengajar, itu pasti bakal dihukum. Bukan dihukum, tapi akan ditindak tegas. Kalaupun misalkan ada bocil yang keluar malam hari, itu pasti bakal ada polisi keliling. Seperti halnya di Bandung ada tim Prabu. Tetapi sekarang itu tidak terjadi. Ya mungkin, saya nggak tahu. Yang ketiga ada Utsman. Utsman itu terkenal dengan hartanya. Dia mengimpakkan hartanya. Misalkan 1000 unta, 1000 domba. Bayangkan satu ekor unta itu di atas 30 juta. Bayangkan 1000 unta berapa puluh juta, berapa ratus juta, berapa miliar. Tapi yang akan kita bahas adalah dari Umar atau ingat, jangan sampai kita terlalu membenci seseorang. Jangan sampai juga kita terlalu mencintai pula seseorang. Karena bisa jadi ya, yang kita benci itu akan menjadi cinta, yang kita cinta akan menjadi benci. Bagaimana firman-Nya? Wa asa an taqrabu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an taqrabu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi boleh jadi misalkan Ajay suka seblak, suka banget sama seblak, tapi Ajay itu gak suka pete. Tapi kemudian Ajay itu akan menjadi seorang yang gemar memakan pete, jengkol dan lain sebagainya. Sedangkan seblak dia tidak akan menjadi suka. Atau boleh jadi ya, Faruk suka main game dan dia membenci untuk belajar. Tetapi ketika sudah besar, dia menjadi seorang yang sangat rajin, menjadi ustadz yang soleh, menjadi ustadz yang banyak hafalannya, dan meninggalkan banyak game. Artinya apa? Ini kasus terjadi pada Umar. Pada zaman dahulu, ya, pada saat itu, Umar itu ya salah satu yang ya tidak terlalu mendukung pada Islam. Bahkan Nabi Muhammad hampir dibunuh sama Nabi. Kenapa? Ada yang tahu kenapa Nabi Muhammad dibunuh? Nabi Muhammad hampir dibunuh oleh Umar. Salah. Kenapa coba? Bahkan dibunuh itu mau sama pedang, sama golok yang panjang banget. Kalau kita kan kemarin lihat kurbannya, itu golok cuma sedikit, tapi ini goloknya panjang
saya diasasin. Nah, seperti itu. Kenapa sampai seperti itu, ada yang tahu? Karena saat itu dulu Umar hadiahnya sempat begitu karena dia belum dikasih tahu artinya apa? Saat itu dimulai surat Toha. Toha ya, kurang lebih ayat 1 sampai 10. Saat itu adik Umar, ya saya lupa namanya, kurang lebih perempuan, dan apa, suaminya itu sudah masuk Islam. Ketika itu Umar datang ke rumahnya, melihat adiknya sama suaminya, tiba-tiba ada surat. Surat itu ternyata isinya Al-Quran. Melihat hal itu Umar marah. Bayangkan adik sendiri digampar sampai berdarah. Bayangkan Faruk tinggal misalkan ke Apis, tinggal ke aja sampai ke berdarah. Saking apa? Saking bencinya. Kenapa sih sampai terbenci? Karena dia ada masukan dari kaum Quraisy, kaum Jahiliyah bahwa Nabi Muhammad harus diperangi. Kenapa harus diperangi? Karena dia tidak beriman kepada nenek moyang, kepada patung-patung yang ada di Mekah pada saat itu. Sedangkan Nabi Muhammad dia beriman kepada Allah dan beriman kepada Al-Quran. Maka saat itu ya Allah melembutkan hati Umar. Tiba-tiba surat itu dibaca. Toha misalnya, ternyata ayat Al-Quran itu bisa melembutkan hati Umar. Ya. Sontak ya, Umar itu ketika membaca surat ini, Masya Allah, ini surat dari mana ya? Bahasanya ini sungguh sangat luar biasa sekali. Tiba-tiba Umar itu langsung bergegas, langsung lari ke rumah Nabi Muhammad. Saat itu ada pamannya Nabi Muhammad, yaitu Hamzah. Bagaimana nggak kaget coba? Saat itu Umar membawa pedang yang sangat panjang sekali. Tiba-tiba mengetuk pintu dengan keras. Assalamualaikum, tuk 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 tuk. Keluarlah pamannya Hamzah. Sontak kaget. Pamannya Nabi Muhammad, namanya Hamzah. Sontak kaget. Sontak kaget. Di mana Nabi Muhammad? Emangnya ada urusan apa saat itu? Kenapa saat itu orang-orang pada panik? Karena Umar terkenal dengan jago bulatnya, jago berantemnya, ya, sehingga ditakutkan dapat menyakiti Nabi. Saat itu ditanya dulu, pokoknya saya ingin ada urusan dengan Nabi. Saat itu memang dihalangi dulu sama paman Hamzah, pamannya Nabi Muhammad itu Hamzah. Tetapi kata Nabi Muhammad, silakan, nggak apa-apa, silakan masuk aja. Dengan saat itu juga Umar langsung masuk ke dalam rumah. Tetapi ketika di rumah bukan ingin membunuh Nabi, bukan ingin mencela Nabi, tetapi apa? Dia beriman kepada Allah dan mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Saat itulah ya sahabat Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam. Dan saat itulah juga banyak daerah-daerah yang dikuasai oleh Islam. Hampir 70% ya, 80% di dunia itu dikuasai oleh Islam. Karena saking hebatnya Umar. Saat itu kebijakannya apa? Kalau ada anak-anak kecil yang keluar jam 7 malam, jam 10 malam kurang lebih, itu pasti akan dipatroli seperti kayak tim Prabu yang ada di Bandung. Tapi sayangnya sekarang di Bandung tim Prabu sudah tidak ada, makanya banyak sekali terjadi kejahatan, begal, kemudian pencopetan dan lain sebagainya. Tapi kalau dulu ya itu tertib banget. Makanya keamanannya sangat tinggi. Kalau sekarang sulit seperti itu lagi. Nah, mungkin ada konflik dengan atasannya atau nggak tahu ada apa. Intinya keamanan malam itu perlu diadakan. Ada yang ditanyakan terkait Umar bin Khattab? Ada. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Faedahnya adalah jangan sampai kita terlalu benci sama seseorang. Jangan sampai kita terlalu benci juga terhadap sesuatu yang lain. Karena boleh jadi sesuatu yang kita tidak sukai baik bagi kita menurut Allah. Sesuatu yang kita sukai itu kurang baik menurut Allah. Karena Allah tahu yang baik menurut Allah itu seperti apa. Gimana, ada yang tanyakan Mas? Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.